Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desi Sally Febrianti C, NIM 190303015, kelas A semester 3, dosen wali Dr. Randa Haja Balkis Suratano Pemhum. Dan di sini saya akan membahas review buku ke-8 mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku Marx, Marginalisme dan Sosiologi Modern dari Adam Smith hingga Max Weber. Yang pertama ada asal-usul modern, sosiologi third person, teori aksi sukarela. 50 tahun yang lalu third person mengisolasi apa yang disebutnya sukarela teori aksi dalam karya yang beragam seperti Marshall, Pareto, Durkheim, dan Weber. Dalam The Structure of Social Action, Person berargumen bahwa teori aksi sukarela adalah dasar dari yang fundamental reorientasi ilmu sosial, memadai kemajuan yang menentukan di perkembangan sosiologi sebagai respon terhadap problem order. Person membandingkan teori aksi voluntaristik dengan teori yang digantikannya, teori tindakan positivistik dan teori idealistik atau tindakan. Perlakuan teori tindakan positivistik, pengetahuan empiris yang valid secara ilmiah sebagai satu-satunya aktor secara teoritis mode signifikan dari orientasi subjektif pada situasi. Dengan kata lain, teori positivistik memperlakukan aktornya sebagai subjek yang tindakannya dipilih berdasarkan evaluasi rasional sarana alternatif untuk tujuan tertentu. Pola dasar teori tindakan positivistik adalah yang dirumuskan oleh utilitarianisme dan ekonomi politik klasik. Itu memuncak dalam sosiologi Herbert Spencer dan Darwinisme sosial dan materialisme histori Marx. Teori tindakan yang idealis dikontraskan dengan teori positivistik, teori dalam menekankan orientasi normatif tindakan dengan mengorbankan pengakuan apapun dari batasan objektif yang dikenakan oleh kondisi tindakan. Kondisi tindakan tidak memiliki realitas objektif, tetapi hanya dapat membatasi sejauh mana diberikan subjektif arti dari aktor. Dengan demikian, dalam teori idealis tindakan menjadi sebuah proses emanasi ekspresi diri yang ideal atau normatif faktor. Teori idealistik, pola dasar dan tindakan ditemukan dalam tradisi Jerman yang diturunkan dari Kant dan Hegel. Masalah ketertiban dan teori tindakan interpretasi person ditentukan oleh fokusnya pada problem of ketertiban dan teori tindakan. Untuk person, masalah ketertiban adalah masalah praktis mendasar yang dihadapi oleh masyarakat manapun, dan sebagainya adalah masalah konseptual yang menentukan. Untuk teori masyarakat manapun, person mendefinisikan masalah ketertiban dalam bahasa Hobbesian istilah sebagai masalah abstrak yang diajukan oleh karakter antisosial sifat manusia. Teori aksi positivistik secara naif mengendalikan keharmonisan kepentingan secara spontan, sehingga mengabaikan kebutuhan akan regulasi yang normatif, sehingga respon terhadap masalah ketertiban tercerahkan. Kepentingan pribadi adalah pedoman yang cukup untuk bertindak dan kondisi yang cukup untuk masyarakat harmonis. Konflik sosial muncul dari ketidaktahuan dan irasionalitas dan dapat diperbaiki dengan pendidikan dan sains. Kritik Marx tentang ekonomi politik. Person mengikuti interpretasi ortodoks dari Marx yang mengaksimilasikan teorinya tentang masyarakat kapitalis dengan utilitarianisme, teori historis, materialisme dan teori kelas yang dikembangkan oleh politik kelas ekonomi. Interpretasi atas karya Marx ini tidak memadai dalam kegagalan untuk menangkap kekuatan dan signifikasi dari kritik Marx ekonomi politik.
Kunci dari kritik ini dapat ditemukan di Marx seorang teori awal tenaga kerja terrealisasi yang kemudian dikembangkan dalam teorinya tentang bentuk nilai dan fetisisme komoditas. Teori-teori ini telah secara konvensional ditafsirkan sebagai filosofis quasi-Hegelian kritik ekonomi politik. Dari sudut pandangan manusia esensi dalam teori ketersaingan dan dari sudut pandang kekhususan historis kapitalisme dalam teori komoditas fetisisme. Argumen utama buku ini adalah bahwa Marx menawarkan kritik secara simultan terhadap ekonomi politik dan filsafat Hegelian bertumpu pada kritiknya terhadap konsep kepemilikan pribadi yang pengadaian yang menjadi dasar kepemikiran sosial liberal sebagai rasional individu sebagai istilah teoritis primitifnya. Kritik ini pertama kali dikembangkan dalam teori Marx tentang kerja terrealisasi di mana Marx berargumen bahwa kepemilikan pribadi bukanlah dasar dari kerja yang terrealisasi tetapi miliknya hasil. Berikutnya adalah konsepsi materialis tentang masyarakat. Ekonomi politik klasik berusaha mengembangkan model yang ideal masyarakat yang harmonis di setiap bentuk properti akan memiliki tempat yang tepat. Namun, tujuan mendeskripsikan kontribusi dari bergerak bentuk properti untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak begitu banyak untuk mengembangkan mode teoritis, melainkan untuk mengatur politik di atas landasan rasional. Masyarakat ideal mendefinisikan yang sesuai untuk konstitusi dan bentuk perundang-undangan yang sesuai perpajakan dan kebijakan ekonomi dan sosial dari nama istilah ekonomi politik. Sedangkan yang ideal adalah membangun masyarakat yang rukun. Berbeda teori ekonomi politik melampirkan derajat kepentingan yang berbeda untuk berbagai bentuk properti, dan karena itu disukai satu kelas melawan yang lain. Bagaimanapun tidak tertariknya pemikir tertentu, ekonomi politik tidak dapat menghindari menjadi bidang politik yang intens belajar. Teori ekonomi politik didasarkan pada prinsip-prinsip dan materialisme abad ke-18 yang telah berkembang di kerangka yang lebih luas dari revolusi intelektual dan ideologi penjarahan. Berikutnya adalah teori fisiokratis masyarakat. Konsepsi materialis tentang masyarakat muncul pada pertengahan ke-18 abad sehingga pemikir di seluruh Eropa berusaha untuk menemukan landasan objektif untuk moral dan untuk lembaga sosial dan politik. Ini sulit untuk mengurai pengaruh dari konsepsi independen, jadi cepat adalah perkembangan. Tetapi umumnya disepakati bahwa yang menentukan saat ini adalah publikasi Spirit of the Law, The Machine 1748 yang menawarkan rumusan awal yang paling berpengaruh dan konsepsi materialis masyarakat untuk mensekuin faktor alam menentukan bentuk hukum, tata krama dan adat istiadat dalam suatu masyarakat, faktor geografis, tanah dan iklim, tetapi ia juga mempertimbangkan pengaruh independen dari cara penghidupan, bentuk pemerintah, dan semangat bangsa. Berikutnya ada kontribusi Smith untuk teori sosial. Smith paling diingat hari ini sebagai ekonomi dan ahli teori liberalisme ekonomi, namun sebagai ilmu ekonomi, karyanya elektif dan tidak sistematis. Teori tentang upah berasal dari para fisiokrat. Teori tentang sewa masih bertumpu pada prasangka fisiokratis, dan teori tentang keuntungan paling baik bertumpu pada identifikasi fisiokratis diperpanjang prinsip keuntungan dengan ketentuan produktif saham. Akunnya tentang kepentingan kelas fundamental masyarakat juga tidak sistematis. Dia mengakui efek berbahaya secara moral dari industri skala besar dan pembagian kerja pada kelas pekerja. Jadi identifikasinya kepentingan para pekerja dengan
kepentingan masyarakat sepenuhnya bertumpu pada dalil bahwa akumulasi saja dapat mengangkat upah, identifikasi kepentingan para pemilik tanah di perbaikan masyarakat juga lemah, tergantung pada institusi. Jika tidak sepenuhnya tidak masuk akal analisis hubungan antara harga bahan makanan, mineral, dan barang-barang manufaktur, identifikasinya tentang hubungan pemilik saham dengan akumulasi terletak pada pengabaian penyelidikan sistematis apapun tentang hubungan mendasar antara keuntungan sewa dan upah, dan antara tingkat keuntungan dan tingkat akumulasi. Singkatnya, pembelaan terhadap liberalisme ekonomi lebih bertumpu pada iman daripada analisis sistematis apapun. Namun kepentingan mendasar dari pekerja Smith bukanlah ini kontribusi teknis untuk ekonomi, tetapi fakta bahwa ini membuka sebuah pendekatan yang sama sekali baru untuk masyarakat yang sebagian penulis sebelumnya telah antisipasi, tetapi yang pertama kali disajikan Smith sebagai pendekatan yang sistematis dan relatif utuh yang koheren. Kontribusi Smith dapat ringkas di bawah 3 judul. Secara metodologis, dia adalah ahli teori sosial sistematis pertama untuk memutuskan secara definitif dengan tradisi hukum kodrat. Dalam hal ini, dia menggantikannya landasan rasionalistik fisiokrasi dengan empirismenya Teman David Hume. Begitu pemisahannya teori sosial dan filsafat dalam menuduhkan hukum teori untuk evaluasi empiris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.